Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khairiyah, NIM 952024106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip UBD kaitannya dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Prinsip UBD disebut juga dengan backward design atau perancangan mundur. Pada prinsip ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua adalah menentukan asesmen, yang terakhir adalah menentukan kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Dalam pembuatan tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan karakter peserta didik dan disusun berdasarkan kurikulum yang diterapkan pada sekolah tersebut. Di PPL saya, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, penyusunan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran atau yang disebut dengan CP. Dalam tujuan pembelajaran mencakup 2 komponen. Yang pertama adalah kompetensi yang disusul dengan lingkup materi. Yang kedua adalah menentukan asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan guru untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran serta sebagai landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Ada 3 pendekatan asesmen yang diterapkan oleh guru. Yang pertama adalah assessment for learning, dilakukan saat pembelajaran sedang berlangsung untuk memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar. Nah, contoh dari assessment for learning adalah kuis, presentasi, dan juga tugas. Yang kedua adalah assessment as learning. Sama seperti assessment for learning adalah dalam hal ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam penilaian tersebut. Nah, sebagai contohnya adalah penilaian terhadap diri sendiri dan juga penilaian terhadap teman sejawat. Yang terakhir adalah assessment of learning. Dalam assessment ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur apakah capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal itu sudah tercapai atau belum. Kemudian contoh dari assessment of learning ini adalah ulangan harian, kemudian ada ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kemudian yang terakhir dalam prinsip UBD ini adalah menentukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran seharusnya menggunakan pendekatan yang berpusat kepada peserta didik, seperti pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level, di mana pendekatan belajar ini mengacu pada tingkatan atau kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pendekatan CRT atau Cultural Responsive Teaching. Dalam pendekatan pembelajaran ini menggunakan pengetahuan budaya, pengalaman peserta didik, dan gaya belajar peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran, pendidik juga perlu menyiapkan persiapan media pembelajaran. Kemudian, apa sih kaitannya antara prinsip UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran? Dalam konsep UBD menyarankan seorang pendidik untuk memikirkan kebutuhan, tujuan, dan bagaimana peserta didik akan dinilai sebelum mempertimbangkan bagaimana mengajarkan materi pembelajaran. UBD adalah cara efektif untuk membuat instruksi dalam pembelajaran. Guru akan membuat tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Setelah tujuan pembelajaran diidentifikasi oleh guru, akan lebih mudah untuk mengembangkan asesmen dan juga kegiatan dari pembelajaran tersebut. Dengan pembuatan tujuan pembelajaran, maka seorang guru akan mempunyai gambaran ataupun ide yang lebih jelas tentang apa yang peserta didik dapatkan dari kegiatan pembelajaran yang akan diajarkan. Dan tentunya, guru akan optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan menentukan asesmen, tujuan pembelajaran yang sudah dibentuk dapat terukur jelas keberhasilannya sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran juga sangat membantu dalam menyusun materi yang akan diajarkan kepada peserta didik dan memungkinkan untuk menghilangkan aktivitas berupa materi yang tidak diperlukan, sehingga apa yang diajarkan atau ditugaskan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai topik koneksi antar materi mengenai prinsip UBD kaitannya dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.